Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan isi dari PowerPoint kami yang berjudul Pasca Panen Sagu hingga Produk-produk Sagu. Yang pertama, pasca panen. Panen dapat dilakukan mulai umur 6-7 tahun atau bila ujung batang mulai membengkak disusun keluarnya selubung bunga dan pelepah daun berwarna putih, terutama pada bagian luarnya. Tinggi pohon 10-15 meter, diameter 60-70 cm, tebal kulit luar 10 cm dan tebal batang yang mengandung sagu 50-60 cm. Ciri pohon sagu siap panen pada umumnya dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada daun, duri, pucuk, dan batang. Cara panen dilakukan pembersihan untuk membuat jala untuk masuk ke rumpun dan pembersihan batang yang akan dipotong untuk memudahkan penebangan dan pengangkutan hasil tebangan. Sagu dipotong sedekat mungkin dengan akarnya. Pemotongan menggunakan kampak mesin atau pemotong. Batang dibersihkan dari pelepah dan sebagian ujung batangnya karena acinya rendah sehingga tinggal gelondongan batang sagu sepanjang 6-15 meter. Gelondongan dipotong-potong menjadi 1-2 meter untuk memudahkan mengangkut. Berat satu gelondongan adalah kurang lebih 120 kg dengan diameter 45 cm dan tebal kulit 3,1 meter. Perakiran produksi. Perakiran hasil yang paling mendekati kenyataan pada kondisi liar dengan produksi 40-60 batang. Tahun dengan jumlah empelur 1 ton. Batang dengan kandungan aci sagu 15-5%. Dapat diperkirakan hasil per hektar per tahun adalah 7-11 ton aci sagu kering. Secara teoritis, dari satu batang pohon sagu dapat dihasilkan 100-600 kg aci sagu kering. Rendemen total untuk pengolahan yang ideal adalah 15%. Pengumpulan. Gelondongan yang telah dipotong dapat langsung dibawa parit atau sumber air terdekat, kemudian langsung ditotok atau diekstraksi. Atau gelondongan dilarikan lewat kanal, lalu dihanyutkan menuju tempat pengolahan. Sagu-sagu yang dihanyutkan ditangkap dengan jala-jala yang diletakkan pada sebuah ban pengangkut barang, dan tersebut akan membawa gelondongan ke pabrik. Kalau ada jala darat yang memadai, pengangkutan menggunakan truk atau gerobak. Pengambilan aci sagu. Cara Maluku. Potongan pohon sagu dibelah 2. Belahan pohon sagu ditotok dengan suatu hal yang disebut nani. Caranya, empelur ditetak-tetak sedikit demi sedikit di salah satu ujungnya sampai ke pangkalnya. Empelur dijaga jangan sampai kering. Hasil tokokan empelur yang disebut ela dikumpul kemudian disaring. Di tempat penyirangan ela disaring dengan air bersih, maka aci akan keluar bersamaan dengan air siraman. Selanjutnya disaring dalam goti. Air siraman ela yang diperoleh diendapkan. Hasil endapan dipisahkan dari air yang sudah mulai jernih sehingga diperoleh aci sagu basah. Aci sagu basah dimasukkan dalam tumang atau tapiri, suatu wadah dari batang sagu untuk disimpan atau diproses lebih lanjut. Cara fabrikasi. Semua pabrik pengambil empelur menggunakan pemarut silinder yang disambungkan pada motor, sedangkan di Sarawak digunakan pemutar cekarat dari Jerman yang besar. Setelah diperoleh lalu diproses menjadi zat tepung seperti pengambilan pati yang dilakukan pabrik tapioka biasa, yaitu dengan menggunakan sistem pemisahan zat tepung dari ampas secara sentrifugal. Kapasitas produk pabrik tersebut berkisar antara 1-10 pokok per hari.
Pemutihan aci sagu dibuat larutan kaporit 3%, caranya 300 gram koarit dilarutkan dalam 10 liter air bersih. Aci sagu dimasukkan dalam larutan kaporit dengan bandingan 1 bagi tepung ai. Baiklah, saya akan alihkan kepada teman saya yang akan membacakan slide berikutnya. Produk olahan sagu. Tepung sagu dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan makanan atau sebagai bahan tambahan makanan. Pemanfaatan tepung sagu meliputi pemanfaatan sebagai makanan pokok, makanan tambahan, dan sebagai bahan baku industri. Kandungan amilopektin yang tinggi pada sagu tidak memungkinkan digunakan untuk pengelolaan produk-produk olahan basah seperti roti dan cake. Karena amilopektin yang tinggi memberikan sifat lengket dan tekstur yang keras pada produk. Tepung sagu termodifikasi. Tepung sagu yang telah dimodifikasi menjadi maltodextrin dapat memberikan lebih banyak manfaat dalam industri pangan. Bahkan farmasi kandungan pati dalam tepung sagu sangat tinggi. Penggunaannya secara alami dapat menyebabkan berbagai permasalahan dan nilai ekonominya relatif rendah sehingga diperlukan modifikasi dalam hal ini menjadi maltodextrin. Selain memperbaiki sifat dan karakteristiknya, modifikasi ini juga dapat meningkatkan nilai ekonomi tepung sagu. Modifikasi kimia seperti pengikatan silang dapat mengubah sifat kohesif atau lengket dan meningkatkan viskositas pati dari sagu. Produk-produk sagu. Mie sagu. Proses pembuatannya adalah dengan terlebih dahulu mencampur pati sagu tawas atau 1% dari total sagu yang diolah menjadi mie. Air dan pewarna dicampur dengan bantuan alat yaitu mixer atau molen hingga terbentuknya adonan yang kalis dan licin. Adonan kemudian dicetak dengan bantuan pencetak mie hidrolik dan direbus selama kurang lebih 1 menit atau sampai mengapung. Selanjutnya mie dialiri air dingin dan didiamkan selama 15 menit. Mie ditiriskan dan dilumuri minyak sayur agar tidak lengket. Pati sagu dan turunannya. Komponen terbesar dalam pati sagu adalah karbohidrat, yaitu dalam bentuk pati. Untuk skala industri, pati sagu dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan dextrin, bubuk puding, sirup glukosa, dan sirup fruktosa. Pembuatan hong kue sebagai bahan perekat kapsul atau obat-obatan, etanol, perekat edible, film, makanan pendamping ASI, dan sahun instan. Sumber energi alternatif. Selain pemanfaatan sebagai olahan pangan, sagu juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Karena kandungan karbohidratnya cukup tinggi 85% dibandingkan dengan jagung sampai jagung 71% dan ubi kayu 24%. Di samping karbohidrat yang tinggi, sagu juga memiliki kandungan kalori sekitar 357 kalori, relatif sama dengan kandungan kalori jagung 349 kalori. Diperkirakan bila memakai tepung sagu dengan kandungan karbohidrat 85%, dari 6,5 kg tepung sagu akan menghasilkan 3,5 bioetanol. Bioetanol sebagai campuran premium, tidak mengandung timbal dan tidak menghasilkan emisi hidrokarbon sehingga ramah lingkungan karena dihasilkan dari tanaman. Maka bioetanol dari sagu bersifat
terbarukan. Pengolahan pati sagu menjadi etanol serupa dengan pembuatan tape dari ubi kayu. Pati sagu diubah menjadi gula menggunakan mikroba atau difermentasi lebih lanjut menjadi etanol. Etanol yang diperoleh dimurnikan dengan destilasi. Umumnya, teknologi produk bioetanol ini mencakup 4 rangkaian proses, yaitu persiapan bahan baku, fermentasi, distilasi, dan pemurnian. Ampas sagu sebagai protein sel tunggal. Ampas sagu, limbah yang dihasilkan dari pengolahan sagu, kaya akan karbohidrat dan bahan organik lainnya. Pemanfaatannya masih terbatas dan biasanya dibuang begitu saja ke tempat penampungan atau ke sungai yang ada di sekitar daerah penghasil. Oleh karena itu, ampas sagu berpotensi menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Dari ampas sagu dapat dibuat protein sel tunggal. PST sebagai sumber protein bagi manusia masih sulit untuk diterima karena bau, rasa, dan warna yang belum sesuai dengan selera. Kandungan asam nukleatnya cukup tinggi dan dinding selnya keras. Untuk itu, maka lebih tepat apabila aplikasinya sebagai sumber protein bagi makanan ternak. Protein sel tunggal memiliki kandungan nutri yang hampir sama dengan tepung ikan. Protein sel tunggal ini memiliki kelemahan, yaitu defisiensi asam amino, bersulfur atau metionin dan sistein. Tetapi keunggulannya tinggi pada kandungan lisin. Dilihat dari kandungan nutrin PST yang dihasilkan dari limbah pengolahan lisin, terutama kandungan asam amino, maka PST ini dapat digunakan sebagai substitusi tepung ikan dalam ransum unggas. Ampas sagu dapat digunakan sebagai bahan dasar produk protein sel tunggal PST melalui proses fermentasi semi padat. Waktu fermentasi yang diperlukan selama 3 hari pada suhu kamar. Metode ini dapat meningkatkan kadar protein ampas sagu dari 2,19% menjadi 17,93%, dihitung sebagai bahan kering. Baiklah, itulah tadi hasil dari PowerPoint kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.